Wow, mendadak gemparkan Asia Tenggara. Pelatih Manchester United menolak bertanding dengan ASEAN All-Star. Dan yang mengejutkan, pelatih Manchester United lebih memilih bertanding uji coba dengan timnas Indonesia. Dikarenakan pihak Manchester United menganggap timnas Indonesia lebih menantang dan lebih berkualitas dibandingkan dengan skuad tim ASEAN All-Star. Benarkah demikian? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola akan geger. Tawaran menggiurkan dari AFC. Siapa yang berani jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat? Cina tampil percaya diri. Meski di ujung tanduk, sementara Indonesia masih ragu. Padahal peluangnya lebih besar. Ada aroma panas persaingan Asia, negara-negara Timur Tengah juga tak mau kalah bersaing. Siapa yang akan menang jadi tuan rumah? Simak bocoran eksklusifnya di sini. Breaking news, PSSI resmi umumkan TC Timnas Indonesia digelar lebih cepat di Bali. Persiapan menggetarkan jelang duel hidup mati kontra Cina dan Jepang. TC ini bisa jadi kunci menuju Piala Dunia 2026. Semua pemain bintang dipastikan hadir. Jordi Amat, Maarten Paes, hingga armada Garuda dari Liga Eropa dan Amerika bersatu di tanah Dewata. Apakah ini momen bangkitnya sepak bola Indonesia ke panggung dunia? Simak fakta lengkapnya. Wow, gelandang keturunan Maluku. Ini tak percaya matanya. Joey Pelupesi dibuat merinding saat debut bersama timnas Indonesia di GBK yang penuh sesak. Saya serasa jadi bintang pop dunia. Ketika kembali ke klub, jumlah penonton seperti turun drastis dari surga ke bumi. Perbedaan yang terlalu ekstrem ini bikin Joey shock, tapi juga bahagia. Simak semua ungkapannya yang bikin merinding. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Wow, mendadak gemparkan Asia Tenggara. Pelatih Manchester United menolak bertanding dengan ASEAN All-Star. Dan yang mengejutkan, pelatih Manchester United lebih memilih bertanding uji coba dengan timnas Indonesia. Dikarenakan pihak Manchester United menganggap timnas Indonesia lebih menantang dan lebih berkualitas dibandingkan dengan skuad tim ASEAN All-Star. Benarkah demikian? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Manchester United bisa saja membuat keputusan yang mengejutkan menjelang tur pramusim mereka di kawasan Asia. Alih-alih melawan tim ASEAN All-Star seperti semula yang direncanakan Setan Merah, bisa saja menggelar laga uji coba melawan timnas Indonesia. Di balik itu semua, banyak faktor yang kemungkinan membuat pihak Manchester United menolak tanding lawan ASEAN All-Star. Salah satunya yakni tidak ada daya tarik penonton di laga tersebut yang direncanakan akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Apabila benar, keputusan krusial Manchester United tersebut langsung mengundang perhatian dunia sepak bola. Menurut sebagian pecinta sepak bola, Manchester United pasti akan menilai bahwa skuad Garuda saat ini memiliki kekuatan dan kedalaman skuad yang jauh lebih baik dan lebih menantang dibandingkan komposisi ASEAN All-Star. Manajemen Setan Merah bersama tim pelatih, jika melakukan analisis secara mendalam, pasti akan menilai bahwa laga menghadapi ASEAN All-Star tidak cukup menantang untuk mempersiapkan skuad mereka jelang musim kompetisi baru. Sebaliknya, mereka pasti melihat timnas Indonesia saat ini sebagai lawan yang lebih layak dan memiliki kualitas yang lebih mumpuni. Timnas Indonesia sedang berada di performa yang sangat luar biasa. Mereka diperkuat dengan pemain-pemain yang sangat top, bahkan diantaranya bermain di Liga Eropa seperti Jay Idzes, Kevin Dix, dan Ole Romeni. Selain itu, mereka juga sedang berjuang untuk lolos ke Piala Dunia.
Ini adalah tantangan yang kami cari untuk menguji kesiapan tim. Bahkan skuad ASEAN All-Star yang saat ini sudah dibentuk sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan skuad timnas Indonesia. Kira-kira begitulah kata pelatih Manchester United, yakni Ruben Amorim. Tidak berlebihan jika kini timnas Indonesia disebut-sebut sebagai kekuatan baru di kawasan Asia Tenggara, bahkan Asia secara keseluruhan. Ini semua berkat program dari PSSI, yakni naturalisasi yang tepat sasaran dan pengembangan pemain muda. Garuda kini diperkuat oleh kombinasi pemain lokal berbakat dan bintang-bintang yang telah berkarir di liga-liga top Eropa. Timnas Indonesia saat ini menjadi buah bibir setelah sukses menampilkan permainan agresif dan efektif di berbagai kompetisi internasional. Selain itu, kehadiran bintang naturalisasi seperti Marten Paes, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, hingga nama-nama lokal seperti Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, serta Rizky Ridho yang tampil solid dalam setiap pertandingan penting. Dan kombinasi tersebut digadang-gadang lebih mengerikan jika dibanding dengan kombinasi pemain ASEAN All-Star. Apabila benar, pembatalan laga Setan Merah menghadapi ASEAN All-Star pasti akan menimbulkan kekecewaan. Banyak pihak berharap bisa menyaksikan bintang-bintang terbaik se-Asia Tenggara tampil bersama salah satu klub terbesar di dunia. Namun, sebagian besar fans memahami keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Dan ini juga bukti bahwa sepak bola kita sudah mulai dihargai dunia. Bertanding dengan Manchester United secara eksklusif merupakan kehormatan yang sangat besar dan tentu menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia. Begitu mungkin, kata para pengamat sepak bola Indonesia, apabila itu benar terjadi, laga ini kemungkinan besar akan digelar di Jakarta, yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan dengan antusiasme yang sangat tinggi dan meriah dari fans. Duel ini juga tak hanya menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengukur level permainan mereka, tetapi juga membuktikan bahwa Garuda kini sudah siap bersaing di level dunia. Bagi Manchester United, apabila laga uji coba ini benar diadakan, maka ini lebih sekedar pertandingan pemanasan. Selain itu, mereka juga ingin mengukur performa para pemain muda dan pemain baru dalam pertandingan yang lebih kompetitif. Sedangkan bagi timnas Indonesia ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa mereka layak dihormati bukan hanya di kawasan Asia Tenggara, tetapi juga di dunia internasional, dan juga untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan keputusan berani ini, Manchester United menunjukkan rasa hormat kepada kekuatan baru Asia, dan timnas Indonesia punya panggung sempurna untuk menunjukkan dan membuktikan seberapa jauh mereka telah berkembang dan melangkah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dan happy apabila Manchester United menolak bertanding dengan ASEAN All-Star dan lebih memilih beruji coba dengan timnas Indonesia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dunia sepak bola akan geger. Tawaran menggiurkan dari AFC. Siapa yang berani jadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat? Cina tampil percaya diri, meski di ujung tanduk, sementara Indonesia masih ragu. Padahal peluangnya lebih besar. Ada aroma panas persaingan Asia, negara-negara Timur Tengah juga tak mau kalah bersaing. Siapa yang akan menang jadi tuan rumah? Simak bocoran eksklusifnya di sini. Dalam sebuah manuver luar biasa yang bisa mengguncang peta kekuatan sepak bola Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) secara resmi membuka pintu bagi negara-negara anggotanya untuk berebut kesempatan emas menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026. Putaran keempat yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025. Momen ini ibarat panggilan suci bagi negara-negara sepak bola Asia untuk menunjukkan eksistensi dan dominasi mereka di pentas dunia.
Kabar paling mencengangkan datang dari Cina, negara raksasa Asia yang meski sedang terseok-seok di dasar klasemen grup C, dengan penuh kepercayaan diri menyiapkan beberapa kotanya untuk menyambut laga panas ini. Seolah tak peduli dengan performa mereka saat ini, negeri tirai bambu menunjukkan ambisi setinggi langit, berharap bisa mendapatkan keuntungan kandang jika berhasil lolos ke babak ini. Semua ini dilaporkan oleh media kenamaan Titan Sports, yang memberi sinyal bahwa Cina benar-benar serius menatap peluang tersebut. Namun di balik semua hiruk-pikuk itu, sorotan tajam tertuju kepada Indonesia. Tim Garuda yang secara matematis punya peluang lebih besar dibandingkan Cina untuk menjejak putaran keempat, masih terlihat malu-malu untuk maju sebagai tuan rumah. Padahal, tinggal 2 laga lagi yang harus dilalui, dan Indonesia kini berada di posisi keempat klasemen sementara. Bila lolos, kesempatan mencatat sejarah dan memperkuat posisi mereka di kancah sepak bola internasional sangat terbuka lebar. Batas akhir pendaftaran sebagai tuan rumah jatuh pada 6 Mei 2025, dan persaingan menjadi semakin mendebarkan karena ada juga nama-nama besar lain seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, negara-negara kaya pengalaman menggelar turnamen bergengsi FIFA. Mereka saat ini berada di posisi ideal dan bisa saja mengamankan status tuan rumah jika aturan dari Wikipedia yang menyebut 2 tim teratas putaran ketiga jadi tuan rumah benar diberlakukan. Putaran keempat sendiri akan diikuti oleh 6 tim terbaik dari putaran ketiga, dibagi menjadi 2 grup berisi 3 tim yang akan bertanding di venue terpusat dalam format 3 match day pada tanggal 8, 11, dan 14 Oktober 2025. Pemenang grup akan langsung melaju ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up harus berjibaku lagi di putaran kelima. Dan yang berada di dasar klasemen harus mengubur mimpi mereka. Dengan waktu yang kian mendekat dan ketegangan yang mulai membuncah, dunia sepak bola Asia bersiap menyambut salah satu fase paling menegangkan dalam sejarah kualifikasi. Siapakah yang akan terpilih? Apakah kejutan besar akan datang dari Asia Tenggara? Atau negara-negara Arab kembali mengunci dominasi mereka? Berikan komentar kalian. Breaking news, PSSI resmi umumkan TC Timnas Indonesia digelar lebih cepat di Bali. Persiapan menggetarkan jelang duel hidup mati kontra Cina dan Jepang. TC ini bisa jadi kunci menuju Piala Dunia 2026. Semua pemain bintang dipastikan hadir. Jordi Amat, Maarten Paes, hingga armada Garuda dari Liga Eropa dan Amerika bersatu di Tanah Dewata. Apakah ini momen bangkitnya sepak bola Indonesia ke panggung dunia? Simak fakta lengkapnya. Tanah Dewata akan kembali bergetar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan keputusan strategis yang bisa mengubah takdir. Timnas Indonesia bakal memulai pemusatan latihan, TC, super penting di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi 2 laga penentu nasib melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan sekadar TC biasa, ini adalah misi penyelamatan, kebangkitan, dan penentuan takdir Garuda di panggung sepak bola dunia. Di bawah kepemimpinan pelatih penuh karisma, Patrick Kluivert, skuad Merah Putih akan mengasah kekuatan di markas Bali United Training Center, Gianyar, tempat yang dulu juga jadi saksi bisu perjuangan Garuda sebelum terbang ke ASEAN Cup 2024. Pemusatan latihan ini bakal jadi momen krusial 1 minggu penuh intensitas tinggi sebelum duel panas kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni, dan laga epik melawan Jepang di Stadion Panasonic Suita pada 10 Juni. Misi ini bukan main-main. Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 jika mampu mengalahkan Cina dan Jepang secara beruntun, ditambah berharap Australia dan Arab Saudi tergelincir di laga-laga terakhir. Tapi jika tidak, jalur ke putaran keempat masih terbuka sangat lebar.
karena saat ini Indonesia unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang sedang terdampar di dasar klasemen. Seluruh pemain top tanah air, dari Jordi Amat yang sudah menyelesaikan liga di Malaysia, hingga pemain-pemain Liga 1 dan Eropa, dipastikan siap bergabung dalam pemusatan latihan ini. Liga 1 sendiri rampung tepat sehari sebelum TC dimulai, sementara pemain-pemain dari Eropa juga telah menyelesaikan musimnya. Martin Paes dari Liga Amerika mungkin akan menyusul karena kompetisi di sana masih berjalan, namun semangat Garuda tetap membara tanpa henti. Kini, semua mata tertuju ke Bali. Tempat latihan berubah menjadi tempat penentuan nasib bangsa. Apakah Garuda akan terbang tinggi ke langit Piala Dunia 2026? Atau akan terpuruk oleh tekanan laga-laga berat? Yang pasti, TC kali ini bukan cuma soal latihan, tapi soal perjuangan, harapan, dan sejarah. Berikan komentar kalian. Wow, gelandang keturunan Maluku. Ini tak percaya matanya. Joey Pelupesi dibuat merinding saat debut bersama timnas Indonesia di GBK yang penuh sesak. Saya serasa jadi bintang pop dunia. Ketika kembali ke klub, jumlah penonton seperti turun drastis dari surga ke bumi. Perbedaan yang terlalu ekstrem ini bikin Joey shock, tapi juga bahagia. Simak semua ungkapannya yang bikin merinding. Joey Pelupesi, sang gelandang tangguh keturunan Maluku, akhirnya mencicipi atmosfer neraka yang membara dalam arti paling positif saat menjalani debut bersama timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Tepat pada 25 Maret 2025 di tengah gemuruh Stadion Utama Gelora Bung Karno yang membuncah dengan puluhan ribu supporter, Joey mencatatkan penampilan perdananya melawan Bahrain. Dan bukan hanya tampil, ia sukses membawa skuad Garuda meraih kemenangan dramatis 1-0. Namun, kemenangan itu bukan satu-satunya hal yang membuat momen debutnya terasa magis. Saat pertama kali melangkahkan kaki ke lapangan, Joey merasa seperti sedang manggung di konser internasional. Begitu luar biasa aura dan energi dari 77.000 lebih pasang mata yang bersatu mendukung merah putih. Saya serasa jadi bintang pop, ungkapnya dengan mata berbinar. Bahkan sebelum pertandingan dimulai, tribun sudah dibanjiri lebih dari 40.000 orang. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah perayaan cinta supporter terhadap sepak bola nasional. Setelah mencicipi euforia tiada tanding itu, Joey kembali ke rutinitas klubnya di Belgia, Lommel SK, dan langsung merasakan jet lag emosional yang tak main-main. Dari panggung megah GBK yang bergemuruh, ia kembali ke Stadion Sovereign Stadion yang hanya mampu menampung sekitar 3.000 penonton saja. Ibarat dari konser stadion dunia ke pentas akustik kecil. Kontras sekali ya, rasanya seperti dari langit turun ke bumi. Kelakarnya. Meski begitu, Joey tetap menunjukkan mental juara. Ia mengaku menikmati setiap detik, baik di tengah sorak-sorai puluhan ribu maupun dalam kesunyian stadion kecil. Bagi Joey, sepak bola adalah cinta dan panggilan hati, tak peduli seberapa besar panggungnya. Saya penggemar sepak bola sejati. Ini seperti menjalani dua dunia yang berbeda, tapi sama-sama punya keistimewaan tersendiri. Kini Joey bersiap kembali membela skuad Garuda dalam duel hidup mati menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Misi besar menanti dan pengalaman emosionalnya dari GBK akan jadi bahan bakar semangat. Dunia mungkin melihat kontras, tapi bagi Joey Pelupesi, setiap detik bersama timnas adalah puncak dari perjalanan karirnya. Berikan komentar kalian. Gemparkan dunia, timnas Cina ketar-ketir. Lihat keperkasaan King Indo yang siap libas, siapapun di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Cina kini hanya bisa berharap dapat hadiah dari FIFA gara-gara isu mengejutkan tentang Iran yang bikin geger seluruh Asia. Akankah mereka lolos tanpa berkeringat? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Bayangkan negara sebesar Cina dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa harus berharap pada hadiah tak terlihat dari langit demi satu tiket ke Piala Dunia 2026. Negeri tirai bambu kini berada di ambang jurang kegagalan, tertinggal dari timnas Indonesia yang tampil penuh gairah dan terus melaju dengan semangat membara. Dalam klasemen grup C kualifikasi zona Asia, posisi Cina begitu menyedihkan. Mereka terjerembab di dasar klasemen dengan hanya mengantongi 6 poin, sementara Indonesia unggul satu tingkat dengan torehan 9 poin yang membanggakan. Drama semakin panas karena hanya tersisa 2 pertandingan di babak grup ini. 2 pertandingan yang akan menentukan apakah China bisa bangkit dari keterpurukan atau harus pulang lebih awal dengan wajah muram. Aturan sudah jelas. Hanya 2 tim teratas yang bisa langsung melenggang ke panggung megah Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 harus berjuang mati-matian di babak tambahan. Tapi bagi 2 tim terbawah, selamat tinggal Piala Dunia. Namun, alih-alih panik atau menggencarkan evaluasi, media ternama Cina, Sohu, justru menghembuskan angin harapan yang terdengar seperti dongeng. Mereka dengan penuh keyakinan menyebut bahwa Cina masih bisa lolos langsung, meski di atas kertas kalah bersaing. Kok bisa? Rupanya ada rumor panas yang bikin geger. Iran, salah satu kekuatan besar Asia, dikabarkan akan mundur dari Piala Dunia 2026 karena diselenggarakan di 3 negara barat, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Inilah celah yang coba dimanfaatkan Cina. Sohu terang-terangan berharap FIFA memberikan slot kosong yang ditinggalkan Iran secara cuma-cuma kepada Cina. Sebuah mimpi yang tampak indah, tapi juga menggambarkan betapa genting dan ironisnya situasi mereka saat ini. Padahal secara teknis, peluang Cina untuk lolos masih ada. Jika mereka mampu menyapu bersih 2 laga terakhir di bulan Juni, melawan Indonesia pada 5 Juni, dan Bahrain pada 10 Juni, maka posisi mereka bisa terdongkrak ke 4 besar dan melanjutkan perjuangan. Tapi akankah mereka sanggup melewati rintangan berat itu? Ataukah mereka akan terus berharap pada keajaiban administratif yang bisa menggantikan kerja keras di lapangan? Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju pada duel panas antara Indonesia dan Cina. Pertandingan itu bukan hanya soal 3 poin. Itu adalah laga hidup dan mati yang bisa menentukan nasib sebuah bangsa di panggung sepak bola dunia. Berikan komentar kalian tentang timnas Cina yang berharap giveaway dari Cina. Dan jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang seputar timnas Indonesia. Wow, ada bintang timnas Malaysia yang akhirnya ngaku cemburu berat lihat Indonesia melaju kencang menuju Piala Dunia 2026. Faisal Halim tak sanggup sembunyikan perasaannya saat Garuda terbang tinggi di atas Asia. Ungkapan jujur sang pemain ini bikin geger seluruh ASEAN dan pecah di dunia maya. Simak ungkapan detailnya hingga selesai. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari tanah seberang. Faisal Halim, bintang bersinar milik timnas Malaysia, akhirnya angkat suara soal kejayaan timnas Indonesia yang kini tengah memburu sejarah besar. Lolos ke Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang sepak bola merah putih. Dalam sebuah pernyataan jujur yang bikin pecinta bola se-Asia Tenggara terbelalak, Faisal tak bisa menyembunyikan rasa iri sekaligus kagum pada skuad Garuda yang sedang berada di jalur emas. Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan koleksi 11 poin yang begitu berharga.
dengan hanya 2 laga tersisa menghadapi Cina pada 5 Juni dan bentrok panas kontra raksasa Asia Jepang pada 10 Juni, nasib besar Indonesia akan ditentukan. Jepang sudah mengamankan 1 tiket ke Piala Dunia dan hanya tinggal 1 tiket emas tersisa yang kini diperebutkan oleh Indonesia, Australia, dan Arab Saudi. Faisal Halim tak menutupi rasa cemburunya melihat rival regionalnya itu makin dekat ke panggung sepak bola terbesar di muka bumi. Kalau Indonesia bisa lolos dan Malaysia belum, ya jujur saya cemburu, ujarnya belak-belakan. Seolah tak bisa lagi membendung gelombang emosi. Sementara timnas Malaysia justru harus mengubur mimpi mereka setelah tersingkir lebih awal dari babak kedua kualifikasi. Mereka harus rela melihat Kirgistan dan Oman melaju, meninggalkan Harimau Malaya berjuang di jalur berbeda, kualifikasi Piala Asia 2027. Meski begitu, Faisal tidak menebar iri buta. Ia justru menunjukkan sikap sportif yang langka, mendoakan keberhasilan Indonesia. Menurutnya, jika Indonesia bisa lolos, itu bukan hanya kemenangan satu negara, tapi kebanggaan seluruh kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi, ia mengakui bahwa skuad Indonesia saat ini diisi oleh para pemain berdarah campuran yang tampil di liga-liga top Eropa, membawa kekuatan dan mental juara yang belum pernah dimiliki sebelumnya. Ini tinggal sedikit lagi, dan saya rasa mereka layak. Kami ikut senang kalau Indonesia bisa sukses, ucap Faisal, menutup komentarnya dengan nada haru dan bangga. Momen ini menjadi potret nyata bagaimana persaingan sepak bola regional bukan hanya soal menang dan kalah, tetapi juga soal saling dorong menuju kejayaan bersama. Dan kini, Indonesia berdiri di ambang sejarah, membawa harapan jutaan rakyat dan sorotan satu kawasan. Dunia terpukau, FIFA puji Evandra Florasta setinggi langit sebagai otak cerdas masa depan timnas Indonesia, bocah ajaib dari Malang. Ini disebut punya ketajaman dan ketenangan yang tak masuk akal, jadi mesin gol sekaligus jenderal lapangan di usia muda. Siapakah sosok anak muda yang bikin lawan gemetar ini? Inilah kisah penuh keajaiban tentang bintang cilik Garuda yang siap guncang Piala Dunia U17 2025. Inilah kisah luar biasa dari seorang bocah ajaib yang membuat dunia sepak bola Asia, bahkan dunia, berdecak kagum. Namanya Evandra Florasta, gelandang lincah asal Malang yang kini disebut-sebut sebagai calon jantung permainan timnas Indonesia masa depan. Bukan dari media lokal, bukan dari pengamat biasa, tapi langsung dari mulut FIFA sendiri, sang otoritas tertinggi sepak bola dunia. Mereka tak ragu menyematkan status krusial pada sosok yang baru menginjak usia muda, namun telah mengendalikan permainan seperti maestro kelas dunia. Dalam ajang Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi, Evandra menjelma jadi mesin kreatif mematikan, penenang tim saat krisis, dan sumber gol utama Garuda Muda. Ia tak hanya mencetak 3 gol penting, salah satunya di menit 90+2 saat menjungkalkan favorit juara Korea Selatan, tapi juga menunjukkan ketenangan dan kecerdasan yang jauh melampaui usianya. Dalam pertandingan melawan Yaman dan Afghanistan, ia tampil bak panglima perang di tengah medan laga, mengatur ritme permainan, dan menggiring tim menuju kemenangan sempurna di fase grup. Tak tanggung-tanggung, Evandra dinobatkan oleh FIFA sebagai satu dari 6 pemain terbaik sepanjang turnamen, bersanding dengan nama-nama elit seperti Asilbek Aliyev, Uzbekistan, Abdul Rahman Sufyani, Arab Saudi, Kim Eun Seong, Korsel, Kim Yoo-jin, Korut, dan Muhammad Nazirev, Tajikistan. Pujian dari FIFA mengalir deras, menyebutnya sebagai mesin gol, kreator lini tengah,
dan pemain yang punya ketenangan luar biasa dalam mengeksekusi penalti. Satu hal yang membuat semua ini makin mengguncang adalah kenyataan bahwa Evandra adalah pemain muda dari Bhayangkara FC, klub yang dikenal rajin membina talenta lokal. Ia bukan hanya mencuri perhatian, tapi merampas sorotan dan membuat para pencari bakat dunia mulai melirik Indonesia dengan cara berbeda. Meski perjalanan timnas U17 Indonesia harus terhenti di babak perempat final setelah kalah dari Korea Utara, nama Evandra tetap bersinar terang. Ia tetap jadi kandidat kuat untuk tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar, membawa harapan jutaan rakyat dan ambisi besar Garuda Muda untuk menggebrak panggung dunia. Dari Malang ke Qatar, dari pemain muda ke ikon masa depan, Evandra Florasta adalah harapan, inspirasi, dan simbol kebangkitan sepak bola Indonesia yang tak terbantahkan. Berikan komentar kalian. Bukan kaleng-kaleng, misi gila timnas futsal putri Indonesia dimulai. Siap tempur di Piala Asia 2025 demi tiket langka ke Piala Dunia. Lawan berat seperti Jepang dan Thailand tak buat Garuda Pertiwi gentar. Dilepas langsung Ketua FFI dan Wamenpora, para Srikandi ini punya target nekat. Jadi juara Asia, simak semua beritanya hingga selesai. Saat genderang perang dibunyikan dan bendera merah putih dikibarkan tinggi di langit, para Srikandi Futsal Indonesia pun melangkah gagah menuju medan laga paling bergengsi di Asia. Timnas Futsal Putri Indonesia resmi berangkat menuju Piala Asia Futsal Putri 2025 di Cina. Dan bukan sekadar untuk bertanding, mereka membawa mimpi besar, menjadi juara, dan memastikan tempat di panggung Piala Dunia Futsal Putri 2025 di Filipina. Skuad yang dipimpin pelatih asal Spanyol, Luis Estrella, sejak Desember 2024 ini siap menghadapi tantangan gila di grup C yang dipenuhi tim raksasa seperti Jepang, Thailand, dan Bahrain. Tapi jangan remehkan semangat Garuda Pertiwi. Mereka tidak datang hanya untuk numpang lewat. Mereka datang untuk mencetak sejarah dan membuktikan bahwa futsal putri Indonesia punya taji di level dunia. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, FFI, Michael Victor Sianipar, tak tanggung-tanggung saat melepas timnas. Ia menyuarakan ambisi besar, bukan hanya lolos ke Piala Dunia, tapi menargetkan gelar juara Piala Asia. Pernyataan itu diperkuat dengan dukungan penuh dari Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, Taufik Hidayat, legenda bulu tangkis yang memberi pesan emosional penuh makna. Bawa nama Indonesia, terus berjuang, dan jangan takut kalah. Dengan total 12 tim peserta yang memperebutkan hanya 3 tiket super langka ke Piala Dunia, turnamen ini menjadi panggung hidup mati yang sesungguhnya. Jika tuan rumah Filipina berhasil menembus semifinal, maka 3 semifinalis lainnya otomatis mendapat tiket ke Piala Dunia. Tapi jika Filipina tersingkir lebih awal, hanya 2 finalis dan 1 tim peringkat ketiga yang berhak melaju ke Filipina. Indonesia saat ini duduk di peringkat 17 dunia, sebuah posisi yang siap mereka tingkatkan lewat prestasi monumental di Cina. Setelah sebelumnya merebut posisi ketiga di AFF Women's Futsal Championship 2024, kini saatnya Novita Murni dan rekan-rekannya mengangkat derajat futsal putri Indonesia ke level dunia dengan semangat juang tanpa batas, tak gentar menghadapi raksasa Asia, dan berbekal pesan membara dari para pemimpin bangsa. Garuda Pertiwi siap terbang tinggi dan menuliskan kisah emas yang akan dikenang sepanjang masa.